Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Nah, apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta pada kejadian masa lampau. Nah, teks ini menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, di dalam teks sejarah juga terdapat ciri-ciri. Adapun ciri-ciri teks sejarah antara lain disajikan secara kronologis, yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount, yang ketiga, isi teks berupa fakta, dan yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, yang pertama, secara kronologis. Nah, teks disajikan sebuah urutan peristiwa atau urutan kejadian yang harus memuat kejadian sebelum peristiwa itu terjadi atau pada saat peristiwa itu terjadi maupun setelah peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua, cerita ulang atau recount, menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita aksi atau aktivitas yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, berisi fakta. Nah, fakta bisa didapat dalam bentuk data. Nah, data dapat dilihat di dalam teks menggunakan pernyataan 5W1H. Nah, 5W1H yaitu ada what, when, where, why, dan who. Kemudian juga ada how. Nah, 5W1H bisa juga disebut dengan adiksimba. Nah, apa itu adiksimba? Adiksimba adalah A. Apa, di mana, K. Kapan, si. Siapa, dan B. Bagaimana. Nah, itu pengertian dari adiksimba. Kemudian yang D. Konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu berisi kata sambung penanda keterangan waktu. Nah, contoh katanya saat, ketika, dan lain-lain. Kemudian di dalam cerita sejarah terdapat strukturnya. Nah, struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan kejadian, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, orientasi pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua ada urutan kejadian. Nah, pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Nah, merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar dari isi penulis itu sendiri. Nah, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.